إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا كل حرب كتب كتب بدل العابدين والآخرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri kepada zat yang maujud, mewajibkan zat bersifat suatu hukum, yaitu sifat ma'nawiyah adanya. Nah, jadi arti sifat ma'ani itulah kalau dalam bahasa Arab tuh kullu sifatin mawjudatin qaimatin bidzat, yaitu setiap sifat, tiap-tiap sifat yang maujud. Maujud itu ada, jadi gitu. Nah, ada ini maknanya lau kusyifa anal hijab la ra'ainaha. Jikalau seandainya dibukakan hijab, kita akan melihat. Nah, bagaimana sifat ma'ani qudrat iradat ilmu hayat itu barangnya memang ada. Nah, jadi jaga ibarat di batang tubuh kita ini bukan menyamakan lah. Nah, itu kan ada tangan, ada batis, ada mata, telinga, itulah. Nah, itulah perumpamaan sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Cuma jangan membayangkan Tuhan batangan dan sebagainya, karena kita kada tahu bagaimana rupa atau bentuk daripada kudrat, iradat dan seterusnya itu. Cuma yang jelas ada. Nanti di akhirat lah, dikala orang-orang surga itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang beriman dalam surga itu mukanya berseri-seri karena melihat kepada zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'. Di sana lengkap karena yang dilihat itu dengan segala sifat ma'aninya ini. Nah, cuma ini kita kada membayangkan kayak apa. Adalah ngaran kudrat itu kayak apa, barangnya iradat itu kayak apa lah. Cuma yang jelas ini sifatnya maujud, ada. Yang berdiri kepada zat. Nah, berdiri ini maksudnya yang berada pada zat dan tidak bisa dipisahkan dengan zat. Nah, jadi sifat ma'ani ini ada pada zat dan tidak bisa dipisahkan dengan zat. Nah, maka sebenarnya di Quran itu bahasa-bahasa memakai sifat ma'ani ini yang dipakai yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Nah, tetapi sesungguhnya Allah ingin menyatakan ketika di sana ada sifat ma'ani, maka zatnya pun ada, karena sifat ma'ani dan zat tidak bisa dipisahkan. Nah, misalnya lah wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah Ta'ala itu meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Nah, ilmu itu sifat ma'ani lah, salah satu sifat ma'ani. Kalau ilmunya meliputi segala sesuatu, berarti zatnya pun meliputi segala sesuatu. Karena antara ilmu dan zat tidak bisa dipisahkan. Nah, atau ini orang mentafsirkan ayat misalnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, lalu tafsirnya itu yang maksudnya bersama itu bi'ilmihi, dengan ilmunya. Itu menghaluskan kata-kata aja lah. Nah, jadi yang berdiri kepada zat, hati-hati, berdiri ini bukan berdiri duduk itu lah. Ini berdiri itu maksudnya berada sifat ini pada zat yang tidak bisa dipisahkan dengan zat. Zatnya mana? Zat yang maujud, yang mewajibkan itu kira-kira menyebabkan zat yang ada sifat ma'aninya itu bersifat suatu hukum, yaitu sifat ma'nawiyah ngarannya. Nah, jadi sifat ma'nawiyah itu misalnya Allah Ta'ala itu punya sifat kudrat. Kudratnya itu ada pada zatnya lah. Nah, keberadaan kudrat pada zat itu menyebabkan timbulnya satu hukum yang disebut dengan sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran.
Jadi keadaan Allah Ta'ala itu orang yang kuasa. Kenapa dipadahkan orang kuasa? Karena memang punya kudrat, punya kekuasaan. Nah seterusnya kaunuhu muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman itulah. Nah kenapa keadaan Allah disebut orang yang berkehendak? Karena memang ada sifat iradatnya lah. Kenapa Allah dikatakan keadaannya itu maha mengetahui? Karena memang ada ilmu pada zat Allah Ta'ala itu. Nah seterusnya seperti itu. Nah cuma sifat ma'nawiyah ini kena lah itu pengertiannya dia hal yang sabit. Hal itu yang disebut hal sama dengan sifat wujud itulah itu hal. Hal itu malam yartaki ila darajatil mawjud hatta yushahada walam yan hatta ila darajatil ma'dum hatta yakuna adaman mahdan. Nah, dia tidak naik kepada derajat ada. Kada sampai derajat ada. Kalau ada bisa dilihat dengan mata, tapi ini tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi tiada turun kepada derajat tiada sama sekali. Jadi artinya antara ada dan tiada. Nah itu sifat maknawiyah. Nah kenapa itu? Inya keadaan kudrat itu berada pada zat, itulah yang disebut dengan maknawiyah. Nah adalah barangnya. Yang kita lihat yang ada tadi kudratnya, yang ada zatnya. Nah keadaan kudrat itu ada pada zat. Nah itu ngaran maknawiyah. Jadi ibarat kita inilah anggap kudrat itu tangan bagi kita kan. Nah ini zat itu ya batang tubuh kita. Keberadaan tangan di batang tubuh kita itu maknawiyah ngarannya. Kalau tangannya itu ma'ani. Nah ini memang agak sulit lah ini dipaham sedikit. Makanya diantara guru ulun ini sifat maknawiyah itu ditinggal sidin aja lah. Linjau sidin. Karena sulit sidin menjelaskan tentang itu. Nah cuma yang jelas lah kesimpulannya yang namanya maknawiyah itu yaitu satu ibarat keberadaan sifat ma'ani itu yang ada pada zat. Atau kita misalnya mengikuti parang. Parang itu anggap sifat ma'ani gitu lah. Nah ini badan kita itu zat gitu lah. Nah adanya parang di tangan kita itu maknawiyah ngarannya. Kalau parangnya itu ma'ani lah. Kalau tangannya itu bagian daripada zat kita. Tapi keberadaannya itu yang ada pada tangan kita parang tadi yaitu disebut maknawiyah. Nah sehingga antara ma'ani dan maknawiyah ini terjadi talazum. Talazum itu ujar kita tidak bisa dipisahkan. Karena ketika ada ma'ani misalnya kudrat, maka pasti ada zat itu disebut kehadiran, dia kuasa, dia orang yang kuasa karena adanya kudrat. Nah ketika zat itu mempunyai sifat iradat, maka zat itu disebut muridan, dia orang yang berkehendak. Nah ketika zat ini bersifat ilmu pula, maka zat itu disebut aliman, dia orang yang yang tahu karena dia punya ilmu lah. Nah ketika zat itu punya sifat hayat, maka disebutlah zat itu hayyun, dia zat yang hidup. Nah adapun sifat ma'ani itu diantara 20 sifat yang wajib bagi Allah itu ada 7 lah yang disebut ma'ani. Itu ada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar dan kalam. Ini semalam sudah penjelasannya lah satu persatu. Nah cuma ini ada beda sama-sama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masalah akidah ini antara Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi lah. Jadi kalau ini Abul Hasan Asy'ari yang mengatakan ma'ani itu 7. Kalau Abu Mansur Maturidi ada tambahan. Tambahan itu idrak ngaran sifatnya. Jadi 8 sifat ma'ani itu menurut Abu Mansur al-Maturidi lah. Nah cuma idrak itu tugasnya
mempersiapkan makhluk itu untuk layak di jadi lapangan kerja bagi kudrat. Itu idrak ngarannya. Ya, malam kudrat itu bertaluk lah. Ta'aluknya kudrat itu kepada jaizat, kepada makhluk, kepada alam ini lah. Nah, maka apapun alam itu pasti bekas daripada kudrat. Kadada alam masih wallah sesuatu yang lain daripada Allah itu kadada nang kada kena dihubungi oleh kudrat itu tidak ada lah yang lepas dari kudrat. Nah, cuma sebelum kudrat itulah bertaluk berhubungan dengan alam ini, maka alam itu dipersiapkan Allah Ta'ala untuk pantas berhubungan dengan kudrat. Nah, ini sifat yang mempersiapkan itu disebut idrak. Nah, cuma itu adanya pembahasan dari akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi inilah, tapi ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Nah, cuma kita karena fikihnya kita bermadzhab Syafi'i, biasanya tauhidnya inilah mazhab ikut Abul Hasan Asy'ari. Nah, orang yang ikut Abu Mansur Al-Maturidi itu biasa fikihnya mazhabnya Hanafi. Nah, tapi kalau Maliki, Hambali itu campuran lah. Ada yang ikut Imam Asy'ari, ada yang ikut Imam Maturidi. Nah, tapi kalau Syafi'i itu 99% ikut Asy'ari. Nah, tapi kalau Hanafi 99% ikut Maturidi dalam masalah akidahnya. Tapi kedua-duanya benar, inilah sama aja Imam Fikih nang 4 itulah. Ya kan? Itu bebasnya kita memilih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua benar. Karena diakui sebagai imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikianlah Asy'ari dan Maturidi kedua-duanya benar. Itu sarahnya kita memilih. Nah, cuma ya itu tadilah kebanyakan apa karena jalurnya lah Imam Asy'ari itu jalurnya ke Syafi'i. Nah, adapun Maturidi ini jalurnya ke Hanafi, fikihnya itu. Ya, akidah ini sebenarnya adalah dari Imam nang 4 itu juga masalah tauhid. Nah, cuma masalahnya Imam nang 4 ini mereka lebih ke fikih lah, tidak terlalu membahas tentang tauhid ini. Padahal Imam Asy'ari itu jalur dapat akidah semacam itu ya dari Syafi'i juga di atasnya. Nah, Imam Maturidi itu dapat akidah, penjelasan akidah semacam itu di atasnya dari Hanafi. Nah, jadi tadi 7 macam ini lah itu disebut sifat ma'ani. Arti ma'ani itu sifat tuh ada, kawan dilihat. Nah, jadi kita melihat kudrat, kenalah melihat iradat Allah. Nah, kalau kita iradatnya kada kelihatan karena iradat itu andaknya di hati lah, keinginan. Siapa bisa melihat keinginan kita? Tidak ada bendanya. Tapi kalau sifat Allah, iradat Allah ini ada bendanya. Bukan benda tapi ada, artinya kalau dilihat. Nah, itulah. Nah, demikian enak ilmu Allah Ta'ala kalau dilihat, hayat Allah Ta'ala itu kalau dilihat. Kalau kita ini tanda hidup aja kalau dilihat, bina bergerak, behinak berarti hidup lah. Milampi behinak berarti mati, itu kan. Tandanya yang namanya hidup itu ada tak pada kalau melihat kita barangnya mana barangnya hidup. Ilmu itu juga lah. Buktinya aja bila takut orang bina dapat terus berarti berilmu. Nah, kalau ilmu Allah itu kalau dilihat nanti lah, hayat Allah kalau dilihat sama basar kalamnya Allah Ta'ala itu pun kalau dilihat.
Nah kalau kita tuh telinganya yang dilihat, matanya yang dilihat lah, lidahnya yang dilihat. Nah ampun Allah Ta'ala ini, Allah tidak pakai telinga, tidak pakai mata, tidak pakai lidah, tetapi pendengarannya yang dilihat, penglihatan Allah yang dilihat, kalam Allah yang dilihat. Bukan alatnya untuk mendengar, bukan alat untuk melihat, bukan alat untuk berbicara yang dilihat. Karena itu tidak ada, Allah tidak pakai alat. Kayak apa ya, nah ini ada kawal siapapun tidak bisa menjelaskannya itulah. Nah, tapi nanti kita akan melihat sendiri, mudah-mudahan masuk surga inilah. Karena semua orang masuk surga pasti akan melihat kepada Allah Ta'ala. Di situ dia tahu benalah kayak apa kudrat Allah, iradat, ilmu dan seterusnya. Nah, cuma melihat itu masing-masing lah. Ya cuma paling gak ada sekali lah melihat orang masuk surga itu. Nah, ada yang terus-menerus melihat kepada Allah, karena melihat kepada Allah ini bonus, tapi bonusnya ini bonus nikmat surga lah. Tapi bonusnya ini mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan yang asli. Nah, ini di Quran tuh lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lah. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik, yang pertama dia mendapatkan al-husna. Husna itu surga dengan segala kenikmatannya. Wa ziyadah, nah ada lagi selain itu surga dan kenikmatannya, ziyadah ini asal mana tambahan. Ya bonus cerita itulah. Nah bonusnya itu apa? Tafsirnya ziyadah ini an-nazar ila wajhillahil karim, itu memandang kepada zat Allah Ta'ala. Nah tetapi ini bedanya lah, bonus-bonus di dunia ini biasa ya, yang aslinya misalnya 1 juta ya bonusnya paling 50.000. Itu kan? Itu namanya bonus. Tapi kalau bonusnya ini kena lah. Nah ibarat nilai kenikmatan surga itulah, ibarat nilainya 1 juta, maka bonusnya ini 100 juta. Nah cuma orang yang mendapatkan itu lilladzina ahsanu lah, orang yang berbuat baik. Nah apa tafsir berbuat baik itu? Nah kembali lagi kita kepada hadis Nabi SAW. Karena orang mentafsirkan Quran itu ya dasarnya Quran itu sendiri atau hadis Nabi, kada sembarangan lah. Ahsanu itu adalah fi'il madhi. Ahsana, ahsanu, ini tasribannya lah. Nah fi'il madhi itu ada tasriban usul ahsana yuhsinu ihsanan. Masdarnya itu ihsan. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, al-ihsan antabudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat kepada Allah. Jikalau tidak bisa, yakinlah Allah yang melihat kepadamu. Nah jadi artinya tafsir lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik itu melakukan apa yang diperintahkan Allah, tapi saat melakukan itu ia seolah-olah melihat kepada Allah. Nah maksud seolah-olah melihat kepada Allah yaitu kita yakini dan kita rasakan sepenuhnya bahwa kita tidak punya daya upaya dan kekuatan untuk melakukan itu. Kalau ternyata bisa kita lakukan, berarti ini 100% pertolongan dari Allah. Nah merasa kita ketika melakukan perintah Allah Ta'ala itu merasa ditolong oleh Allah. Nah ini nangaran bujur-bujur berbuat baik. Jadi kalau sekedar mengerjakan perintah Allah tapi perasa kita nang bisa menggawinya, ini belum ihsan lagi ngaran. Nah atau misalnya orang yang merasa ditolong oleh Allah tapi tidak melakukan sesuatu, itu pun bukan ihsan. Sembahyang pada misalnya, mandang itu aja, ngerasa-rasa lama aku nih gak ada berdaya. Nah itu bukan itulah. Nabi menjelaskan anta budallah, engkau beribadah kepada Allah. Jadi zahirnya itu ibadah, tapi batinnya ka'annaka tarahu, hatimu seolah-olah melihat kepada
Allah. Jadi kedua-duanya yang namanya ihsan. Ihsan itu dasar dari tasawuf, itulah. Yang kan ada Islam, pertanyaan tentang Islam dulu. Yang kedua pertanyaan tentang iman lah. Yang ketiga pertanyaan tentang ihsan. Islam itu ya syariat lah. Nah ini iman itu ya apa ngarannya itu tauhid, inilah akidah, itu iman. Nah atau disebut pula dengan hakikat. Nah adapun ihsan, nah inilah eh, apa ma'rifat, inilah yang amalan orang ahli hakikat itu ya ma'rifat. Ma'rifat itu ya ihsan. Nah, atau kena tasawuf tajalli, inilah tingkatan tajalli. Nah kemudian yang keempat pembagian sifat itu disebut maknawiyah. Arti sifat maknawiyah yaitu ha. Nah ha ini menyatakan hal itu tiada naik kepada derajat ada sehingga bisa dilihat, tapi tidak turun kepada derajat tiada, adalah ma'antara. Nah jadi ujar kita bandanya itu kadada adalah tetapi kisahnya ada. Nah ya tadi lah kayak orang mengikuti apa, mengikuti parang tadi lah. Parangnya kalau dilihat, zatnya, tempatnya, tangannya kalau dilihat, tapi keberadaan parang di tangan itu cuma bisa diungkapkan. Hanya parang di tangannya, itu aja loh. Barangnya adalah nengaran parang di tangan tuh, nang ada tuh parangnya, tangannya nang ada. Ya, nah cuma kita bisa apa meyakini lah bahwa orang yang mengikuti parang itu berarti orang bisian parang atau orang yang ada tangan di badannya. Nah kita katakan dia punya tangan, gitu lah. Cuma nang dilihat tangannya, badannya. Nang ngaran maknawiyah itu keberadaan tangan tuh di awak, gitu lah. Itu ungkapannya aja. Artinya kata-katanya cuma bandanya itu nggak ada. Karena yang dilihat tuh ma'aninya tangannya lawan zatnya. Yang dilihatlah, tetapi keberadaan ma'ani pada zat itulah maknawiyah. Nah jadi arti sifat maknawiyah itu yaitu hal yang sabit bagi zat. Sabit itu artinya ditetapkanlah ada pada zat yang bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Nah jadi dia dikatakan orang yang mempunyai tangan karena memang tangannya ada. Dikatakan dia orang yang kuasa karena kuasanya memang ada, loh, kudratnya memang ada. Orang tidak mungkin mengatakan orang itu kuasa, orangnya kuasa benar aja tapi kudratnya tidak ada. Itu karena ada sesuai dengan fakta lah. Nah sama orang ini tangannya nggak ada, padahal ini punya tangan ya, padahal tangannya ada. Nah itu kan nggak ada sesuai fakta. Jadi penyebab timbulnya sifat ma'nawiyah ini dikarenakan sifat ma'ani. Maka jadi keduanya itu berlazim-laziman adanya. Arti berlazim-laziman itu lah apabila ada ma'ani berarti ada juga ma'nawiyah. Apabila ada orang menceritakan tentang adanya ma'nawiyah berarti ada juga ma'ani. Nah itu tidak bisa dipisahkan. Nah maka sebahagianlah ulama mereka tidak membicarakan tentang maknawiyah ini, yang dibicarakan cuma ma'ani. Sehingga ada keringanan sedikit. Sifat Allah Ta'ala yang wajib dikenal itu cuma 13. Ini pun pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wujud kita maka mukhalafatu lil hawadis gamuh binafsi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, sampai situ aja lah 13. Kenapa
Sebagian mendahkan 20. Nah, karena bila bicara 13 ini 7 terakhir lah. 7 terakhir sampai 13 itu membicarakan itu ya secara otomatis membicarakan sifat maknawiyah. Karena antara ma'ani dan ma'nawiyah tidak bisa dipisahkan. Nah, tetapi lah yang mencoba memisahkan ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Nah, salah satu kesesatan Mu'tazilah ini lah, nah, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu kuasa, tapi tidak punya kudrat. Jadi Allah Ta'ala itu kuasa dengan zatnya. Mereka mengatakan Allah itu berkehendak, tapi dengan zatnya, bukan dengan sifat iradat yang ada pada zat. Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi bukan dengan ilmu, dengan sifat ilmu, tapi dengan zat. Nah inilah. Nah tetapi mereka tidak dianggap kafir di bidang ini karena masih meyakini bahwa Allah Ta'ala itu yaitu dia maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Nah tetapi kesalahan tetap ini dianggap salah karena mereka mengatakan tidak ada kudrat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu, hayat sama basar dan kalam itu tidak ada. Jadi Allah kuasa dengan zatnya, Allah berkehendak dengan zatnya, Allah mengetahui dengan zatnya, Allah hidup dengan zatnya, Allah mendengar dengan zat, Allah melihat dengan zat, Allah berkata-kata dengan zat, bukan dengan sifat ma'ani. Nah tapi tetap dianggap salah inilah, tetapi tidak sampai kepada kekafiran karena mereka masih mengakui ya sifat maknawiyah. Nah padahal sebenarnya ya tidak bisa dipisahkan antara ma'ani dan maknawiyah. Nah cuma mereka aja yang kadang-kadang pendapat inilah itu dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu itu karena sudah dianggap ini ya kayak ibarat partai ini lain partai. Jadi ada kadang-kadang pokoknya asal beda lawan orang sebelah. Nah itu jadi asal beda. Itu salah satu lah yang mempengaruhi perbedaan pendapat. Nah bahasanya tahu salah ini cuma asal beda. Itu karasi buyang mati. Karena Mu'tazilah ini ya sejarahnya berguru dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetapi ada pendapat-pendapat yang kadang masuk di akalnya sehingga dia berpisah dari gurunya, kemudian menentang gurunya itu pendapat-pendapatnya. Nah lalu sifat manawiyah itu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Qadirun artinya orang yang kuasa. Nah tidak bisa dikatakan orang itu kuasa kecuali kalau dia punya sifat kuasa, gitu kan? Nah muridun artinya orang yang berkehendak. Tidak bisa dikatakan orang itu berkehendak kecuali kalau memang dia punya sifat kehendak. Nah alimun artinya orang yang alim, yang mengetahui. Nah tidak bisa dikatakan orang itu alim kecuali kalau dia punya ilmu. Nah manusia berbeda padahal orang alim itu kan. Nah karena dia punya ilmu, mengenai bisa ilmu padahal alim itu dahulu-hulu orang warak. Apa nama alim kawan ya ini. Nah ini bisa juga bahasa berbalik. Nah hayyun adalah Allah Ta'ala itu maha hidup lah. Nah ini tidak bisa dikatakan hidup kecuali kalau dia memang punya sifat hayat, hidup. Sami'un yang mendengar. Nah tidak bisa dikatakan yang mendengar kecuali kalau dia punya sifat sama, sifat mendengar ya seterusnya. Basirun, mutakallimun. Nah ini sekali lagi lah
Jadi dibagi empat, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ma'nawiyah. Ini dari 20 sifat Allah Ta'ala itu namanya apa, dikelompokkan menjadi empat ini, tapi kada sama bagiannya. Karena nafsiyah itu cuma satu lah, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, ma'nawiyah pun ada 7. Nah, adapun yang harus pada Allah Ta'ala, harus nih bahasa Melayu orang Bahari, bukan bahasa orang Wahini lah. Kalau bahasa kitab Arab itu jais. Nah, arti jais itu lah semalam dalam hukum akal itu kan hukum ada wajib, ada mustahil, ada jais, ada 3 adalah. Nah, arti wajib malayatasawwaru adamu lah, malayatasawwaru bil akli adamu, sesuatu yang tiada tergambar di akal tiadanya. Jadi mau dipadahkan kadada, akal kita kada menerima. Nah, misalnya seperti kudrat itu sifat wajib bagi Allah lah. Ada orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat kudrat, akal kita tidak menerima. Kenapa? Karena bukti bahwa Allah kuasa itu nyata lah. Adanya alam semesta ini bukti yang menunjukkan bahwa Allah kuasa. Jadi kita kada menerima akal kita mempadahkan Allah Ta'ala kada kuasa, atau dipadahkan apa, kudrat itu tidak ada. Nah, kalau mustahil dan sebaliknya, hukum akal yang kedua disebut mustahil. Artinya mustahil ma la yatasawwaru bil akli wujuduhu, sesuatu yang tiada tergambar di akal adanya. Jadi mau dipadahkan ada, akal kita kada menerima. Nah, apa? Itulah lawanan yang wajib ini lah. Jadi wujud itu artinya ada, nah, lawanannya adam tiada. Jadi adanya tiada itu padahkan non Allah, ya akal kita kada menerima. Nah, kemudian ya misalnya ke sifat ma'ani tadi lah, kudrat itu lawanan kudrat adalah al-ajizu. Ajizu itu lemah. Jadi bila dipadahkan Tuhan itu punya sifat lemah, akal kita kada menerima lah. Nah, kenapa? Karena dalil yang menunjukkan tidak ada kelemahan pada Allah Ta'ala itu ya sangat nyata. Nah, adapun harus atau jais itu tadi lah, itu mayasihu fil aqli wujuduhu wa adamu, sesuatu yang diterima aja oleh akal, adanya diterima, tiadanya pun diterima. Artinya padahkan ada ya mungkin-mungkin aja lah, padahkan tiada mungkin-mungkin aja. Karena apa? Karena fakta di lapangan memang hal itu bisa ada, bisa kada. Nah, misalnya lah, itu nih kawan sekolah bahari sekalas lawas ke betamuan. Lalu ada nang bahabar, si Anang tuh ini anaknya 3 sudah aja. Nah, kalau kita menerima aja, karena ya memang sudah puluhan tahun gak ada pertemuan kan, wajar-wajar aja, bisa aja. Nah, tuh kena ada mahabarakan si Anang tuh kada anakan sebayu ini jar. Akal kita menerima karena di lapangan memang ada orang banak, ada nang kada nih lain bahasa alabiu bang tapi lah. Orang alabiu si Anang ada banakan, nyata ya bininya nang banakan itu. Nah, itu jais ngarannya. Nah, maka lah kaitannya alam semesta ini, arti alam itu masih Allah, sesuatu yang lain daripada Allah itu alam ngarannya lah. Nah, itu ada dan tiadanya alam itu diterima aja oleh akal kita. Nah, cuma faktanya alam ini ada, nang ada, tetapi nang kadada banyak kemungkinan-kemungkinannya. Ya tadi ibarat anak aja, kemungkinan ada bisa, kemungkinan tidak ada pun bisa lah. Jadi sekian banyak alam yang ada ini itu masuk aja di akal kita karena memang Allah Ta'ala kuasa dan menghendaki itu. Tetapi yang lebih daripada yang ada ini, ya kan ada berarti kan? Nah, itu pun akal kita menerima aja
karena Allah Ta'ala memang menghendaki tiadanya. Nah, maka kita ini semualah berada di sifat jais dari Allah. Arti jais ini kita sakahandak Allah Ta'ala. Nah, ada tiadanya kita ini sakahandak Tuhan. Cuma kebetulan kita diadakan. Kemudian nasib kita sakahandak Tuhan juga. Nah, kan kita sehat atau garing ini terserah Tuhan. Ini jais saja bagi Allah Ta'ala. Inilah. Nah, atau beruntung menjadi orang rugi, itu pun sakahandak Allah Ta'ala. Nah, maka dari itulah kita dalam posisi apapun yang terbaiklah, jangan pernah kita ujub membangga-banggakan diri, apalagi sombong. Karena Allah Ta'ala jikalau berkehendak bisa merubah posisi yang terbaik itu menjadi posisi yang terburuk. Sebaliknya, jikalau saat ini kita berada di posisi yang buruk, itulah jangan berputus asa. Kenapa? Karena jikalau Allah menghendaki bisa aja berubah menjadi posisi yang terbaik. Nah, maka ada contoh-contoh lah, meskipun ya kadang terlalu banyak, tapi cukup Allah Ta'ala bikin contoh-contoh orang yang pada awal-awalnya berada di posisi yang sangat baik, tapi pada akhirnya dia berada di posisi yang sangat buruk. Nah, Quran itu bercerita lah tentang ada seorang yang luar biasa ya, disebut wali Allah Ta'ala. Ini namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini kada sembarangan lah, dia diberi Ismul Azam oleh Allah Ta'ala. Yang kala dia berdoa, maka ini kabul doanya itu. Saking hebatnya Bal'am bin Ba'ura. Nah, tetapi pada akhirnya dia berada di posisi yang buruk, matinya terjulur ini ya, ilatnya dan kafir matinya. Itu bisa terjadi. Nah, tetapi ada lagi lah kisah-kisah yang sebaliknya. Itu ada di zaman sesudah Balaam bin Ba'ura itu zaman Bani Israel lah, zaman Nabi Musa. Nah, ada di zaman sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Fudail bin Iyad. Itu Raisul Qutta. Nah, dia adalah pemimpinnya perampok. Ini kada malalang merampok ini 20-30 tahun. Karena sejak remaja umur belasan tahun itu, Fudail ini merampok aja sampai saking lawasnya merampok akhirnya diangkat jadi bosnya. Sampai usia lebih dari 50 tahun, nah, dia merampok. Artinya ini posisi buruk gitu ya, dalam pandangan agama. Nah, tapi pada akhir-akhirnya dia dapat hidayah dari Allah karena hendak merampok seorang janda kaya raya, nah, tetapi ahli ibadah. Oh, ini masuk sudah Fudail dengan dalam rumahnya. Seorangannya di rumah janda, ini sugih benar, tapi nyepi ibadah. Itu habis tengah malam ya, jam 2 itu masuk Fudail sekalinya membabinian ini pas membaca Quran. Nah, ini bacanya pas yang didengar oleh Fudail kala itulah dia membaca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini bukankah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Nah, dalam tafsir waktu yang tiba itu maksudnya adalah kalau sudah tumbuh uban. Nah, ini masing-masing kita nih ada yang umur bebaya 20 tahun ada behuban, ada juga lah. Nah, cuma kalau umur sekitar 55 tahun umur Fudail bin Iyad itu sudah hampir dipastikan bauban lah. Nama sedikit banyaknya aja mungkin yang karena Nabi kita Muhammad SAW pun itu behuban lah, tapi huban Nabi itu cuma 17 saja, 17 bilah. Nah, usia Nabi 63 tahun lah. Nah, itu pun gara-gara penyebab behubannya Nabi itulah. Itu karena beliau timbul rasa takutnya ketika membaca satu ayat di dalam surah Hud itulah. Nah,
sampai Nabi mengatakan syayyabatni hudun, telah menyebabkan aku beruban surah Hud. Surah Hud dalam Qurannya itu menyebabkan aku beruban. Nah, apakah surah Hud itu semuanya? Tidak, adalah satu ayat saja dalam surah Hud itu yang menyebabkan Nabi beruban. Nah, kepikiran, hanya orang beruban nih banyak pikiran, salah satu penyebabnya. Nah, salah satunya lagi bisa juga kerancakan smackdown. Itu di kitab seperti itu. Nah, cuma kita bila-bila orang beruban nih ya kemungkinannya banyak penyebabnya. Bisa juga karena rastung itu kan. Nah, jadi yang baik-baik sangka aja, jangan melihat orang beruban bahaya ini kerancakan. Nah, apa ayatnya lah yang menyebabkan Nabi beruban itu? Nah, itu dalam surah Hud itu ada fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan ini yang membuat Nabi ini lah kepikiran sanggup juga kah aku ini istiqamah, atau sudahkah aku bisa menjalankan perintah Allah untuk istiqamah ini. Karena istiqamah itulah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, tetapi sangat sulit orang mencapainya. Nah, istiqamah itu kalau dalam praktek agama lah, itu dia harus seimbang antara syariat dan hakikat, itu seimbang. Istiqamah. Jadi bila orang lebih berat syariatnya daripada hakikatnya, apalagi parah sama sekali hakikatnya, itu tidak istiqamah. Atau sebaliknya, hakikatnya lebih berat daripada syariatnya, apalagi syariatnya parah sama sekali, itu bukan istiqamah. Nah, maka dari itulah disyariatkan kepada kita untuk banyak meminta kepada Allah istiqamah ini. Dalam Fatihah itu sembahyang pasti baca Fatihah lah ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan istiqamah. Nah, istiqamah itu apa tafsirnya? Sebelumnya ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, ini syariat lah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Artinya karena kami tidak punya daya upaya meminta pertolongan kepada Allah. Inilah ilmu hakikat. Jadi harus seimbang. Nah, ada istiqamah kena dalam iman. Artinya apa? Pertahankan keimanan itulah, jangan sampai kualitasnya menurun. Nah, paling kata kita bertahan atau kalau bisa ditingkatkan. Karena bagi kita umat manusia yang bukan nabi, bukan rasul, itulah keimanan kita itu turun naik. Al-iman yazid wa yankus, yazidu bil ta'at wa yankusu bil ma'siyat. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang kualitasnya. Dia akan bertambah kuat dengan sebab perbuatan taat, tapi dia iman itu akan berkurang dengan sebab perbuatan maksiat. Nah, tetapi ada Nabi takutan istiqamah ini kalau bina kada ta'amalakan, padahal dalam prakteknya iman seorang nabi ya, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengalami jadi kita tatahan tagana itu apalagi menurun, karena imannya para nabi itu selalu naik. Jadi makin hari makin bertambah kuat, makin hari makin bertambah kuat. Nah, penyebab naiknya iman mereka itu ya, yang pertama itu karena ilmu mereka mantap lah. Nah, yang kedua karena ibadah mereka yang kuat, dan yang ketiga karena banyaknya ujian-ujian Allah terhadap mereka. Nah, ini untuk menaikkan kualitas iman. Nah, maka para nabi itu bukan orang yang tidak diuji, bahkan mereka yang paling berat ujiannya. Asyadun nasi balaan al-anbiya, sumal auliya, sumal ulama, sumal amsal fal amsal. Nah, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nomor 2 para wali, nomor 3 para ulama. Nah, nomor 4 orang-orang yang ingin mendekati dan meniru ulama. Nah, kemudian yang nomor 5 yang mendekati tapi masih jaga jarak. Nah, jadi artinya adalah makin
makin apa, kualitas keimanan seseorang itu makin tinggi, maka ujiannya pun makin makin berat. Nah, jadi orang-orang mulia itu bukan orang yang tidak diuji, nah, tapi justru mereka itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Nah, tapi karena sering dapat ujian, ya ibarat kelas tuh rancak juga naik kelasnya. Ini orang ujian, anak naik kelas tuh ujian, anak kelas ujian, nggak mungkin naik kelas gak ada ujian. Nggak ada ujian tuh ketahuan orang, ujian bangun gak ada naik juga, soal pare aja biar ada juga gana di kelas 1 berumuran. Nah, cuma ngaran bungul beda hulu tuh bangga bener aja parah ya tahun ini ujiannya, padahal ini ujian ketahuan guru juga pecangan gak ada naik juga. Nah, jadi kembali ini tadilah kepada apa? Yang adapun yang harus pada Allah Ta'ala atau yang jais. Jais tadi masuk akal aja terjadi atau tidaknya, ada atau tiadanya. Maka adalah itu satu jua, ya satu aja sifat yang jais ini. Napa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin alam atau meninggalkan dia. Meninggalkan tuh kadang memperbuatnya cerita. Nah, itu ada dan tiadanya alam ini, nah itu masuk sifat yang jais bagi Allah sekahandak Allah Ta'ala artinya. Maka jadi jumlah akaidul iman pada hak Allah Ta'ala itu 41. Nah, jadi akaid itu jama dari akidah lah. Akidah itu sesuatu yang mesti diyakini, jangan sampai ada 1% jua pun keraguan. Itu akidah ngarannya. Bila masih ragu itu belum akidah. Meskipun cuma 1% keraguannya lah, itu belum bisa disebut akidah. Nah, jadi akidah sesuatu yang wajib diyakini dalam masalah keimanan ini yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu jumlahnya 41. 20 nang wajib. Nah, ke-20 nya mulai wujud kita bakal sampai mutakaliman itulah, itu wajib diyakini dengan seyakin-yakinnya. Jangan ada sedikit pun keraguan. Bila ada ragu tentang sifat-sifat Allah itu, maka orang ini dianggap kafir, dia tidak beriman. Meskipun cuma satu aja yang diragukannya. Nah, kemudian ada 20 yang mustahil lah, lawanan yang wajib itu. Itu pun kita wajib meyakini kemustahilan itu pada Allah Ta'ala. Wajib meyakini kemustahilannya lah. Jangan meyakini adanya. Nah, kemudian 20 tambah 20, 40 lah, tambah 1. Nang harus atau nang jais tadi, jadi jumlahnya 41. Maka ke-41 ini masuk dalam kalimat La ilaha illallah. Nah, jadi kalau arti La ilaha illallah itu tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau maknanya, maka semua makna dari akidah 41 ini masuk dalam kalimat itu. Nah, jadi bisa La ilaha illallah dimaknai La maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Nah, kemudian La ilaha illallah maknanya tiada yang kadim kecuali Allah. La ilaha illallah maknanya tiada yang bersifat baka atau kekal kecuali Allah Ta'ala. Ya seterusnya sampai 20 itulah. Nah, makanya kalau hendak melatih itu ya waktu berzikir-zikir itu, misalnya zikir kita malam Sabtu itu kan, ya kan, 500 kali. Nah, ini biasa kalau ulun tuh awal-awal melatih lah. Jadi tingkatan dasar sama sekali daripada makna kalimat La ilaha illallah itu La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, ini 100 kali pertama maknanya itu La ilaha illallah, di artinya La ma'buda illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah, ini sebenarnya makna global dari 40 akaid itu masuk.
Karena syaratnya orang berhak disembah itu dia mesti memiliki 20 sifat yang wajib itulah, kemudian tidak ada padanya sifat yang mustahil 20 dan ada padanya sifat yang jais. Itu syaratnya orang menjadi Tuhan yang berhak disembah. Nah, atau kena kalau boleh dibagi itulah, itu ada sifat ibtikar ngarannya, ada sifat istighna, ada sifat ibtikar. Itu dibagi lagi kena dari sisi ini lah. Jadi di antara 20 sifat itu mana sifat yang menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan siapapun. Nah kemudian mana sifat yang menunjukkan bahwa semua makhluk itu membutuhkan Allah setiap saat. Nah karena orang jadi Tuhan berhak disembah, dia mesti syaratnya dua aja kesimpulannya lah. Kembali lagi, ini mau urun muyak mengisahkan ini lah. Syaratnya dua aja. Yang pertama, dia tidak boleh membutuhkan, memerlukan siapapun. Nah yang kedua, semua yang lain daripadanya itu pasti membutuhkannya setiap saat. Dan ini tidak ada lah yang mempunyai dua syarat ini kecuali Allah Ta'ala. Sehingga kita berani mengatakan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena bila tidak punya dua syarat ini, punya satu aja misalnya, yang satunya kadang, apalagi pun kedua-duanya nggak ada, maka dia tidak berhak untuk disembah. Maka kita tidak pernah menyembah selain daripada Allah karena dipastikan yang lain pada Allah tidak mempunyai dua ini. Nah misalnya kita menyembah si Fulan. Si Fulannya itu bagaimana? Kita sejarah tentang Fulan itu siapa dia? Oh dia dahulunya tidak ada, sekarang ada. Berarti dia membutuhkan orang yang menciptakannya, itu kan? Nah maka sudah gugur di syarat pertama aja sudah gugur. Kata kau sudah jadi Tuhan. Maka disinilah orang-orang yang menyembah patung berhala itu disebut jahiliyah lah. Ya kan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka justru menyembah patung berhala yang justru mereka sendiri yang membikinnya. Artinya untuk adanya patung berhala itu membutuhkan orang lain. Ini sudah gugur syarat jadi Tuhan. Nah apalagi yang kedua, karena semua yang lain harus membutuhkannya setiap saat. Kadang sesaat-sesaat saja membutuhkan, adalah setiap saat, tidak bisa berlepas darinya. Nah ini pun adanya cuma pada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu punya nikmatul imdad ngarannya lah, nikmat di mana Allah setiap saat tidak ada putus-putusnya menolong hambanya itu. Tanpa pertolongan itu tidak akan ada yang bisa bertahan. Nah cuma kita aja kadang-kadang pada merasa, ya, nah padahal kita nih berapa jam kita duduk di sini lah, jadi jaka ibarat oksigen ini kan ada putus-putusnya kita dapat pertolongan dari Allah. Nah cuma itu tadi kita kadang-kadang ada menyadari itu sehingga tidak bersyukur. Ya kayaknya pertolongan Allah ini diputuskan meskipun cuma sedetik itu aja, hancur sudah kita. Nah kalau kita masih bisa bertahan semacam ini bukti bahwa pertolongan Allah Ta'ala itu terus mengalir kepada kita. Nah makanya pertolongan ini disebut nikmat. Nikmat itu saking banyaknya tidak bisa dihitung. Dua puluh daripada yang wajib, nah 41 tadilah 20 daripada yang wajib dan 20 yang mustahil dan satu yang harus adanya. Nah kemudian kita ada tambahan-tambahan inilah sampai 50 masuk dalam kandungan makna la ilaha illallah. Nah ini enam dari 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harusnya 41. Cuma kita ada tambahan lah.
Ada hal-hal yang mesti kita yakini lah selain daripada 641 itu ya. Nah ini harus yakin, jangan ragu sedikit, ini bahaya iman kita lah. Nah berarti tambahannya kalau jadi 50 kita berarti 9 lagi kan tambahannya lah. Ini kan 41 dong sudah nih lah. Nah kemudiannya kita 50 lah berarti 9 lagi tambahan. Nah 9 macam ini berarti wajib kita ketahui karena harus kita yakini. Mun kita kada tahu, kada mungkin kita meyakininya. Kayak apa meyakini sesuatu yang kita kada tahu kan? Nah ini kira-kira ya, apa dulu nang 9 itu? Dicoba-coba dulu. Kada tahu baca kitab. Nah, hukumnya wajib, namun kita kada tahu, berarti selama ini kita berdosa ya, inilah. Nah, jadi menhandap tahu seberapa banyak dosa kita. Nah, bila kada kau menangguh nang 9 ini berarti berdosa. Ada ngalih-ngalih mencari dosa ya. Karena arti wajib itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, mengetahui itu hukumnya wajib. Berarti bila tahu berpahala, bila kada tahu itu ada ngalih-ngalih rumus hukum itulah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin. Memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas dan bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surga bi ghairi hisab, bi sirrin nabi wa alid nabi wa bi sirri suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min adzabil nar. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridaq wa ladwalina wal insi wa qul taj'alna mimman ghalaba amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa warzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina